Inilah firman Tuhan. Inilah inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahan, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Ayat yang keempat, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang keenam, maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Amin. Ayat yang ketujuh, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Berapa, Kak? Ayat 10. 10, iya, sorry. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amin. Ibu Linda, Linda di unmute Bu Linda. Mas, belum dibuka mikrofonnya. Mic-nya. Bu Linda mic-nya belum dibuka mikrofonnya. Sudah. Bentar dulu ini kok. Tuh, HP ku agak ini, Bu Joli. Oh ya udah lanjut ya. Lanjut Berarti aja. ke Dewi. Saya ya, ayat 13. Benar, ya benar. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk, dari utara akan mengamuk malaikat malapetaka menimpa segala penduduk negeri itu. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tatanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem. Segala tembok di sekeliling segala kota Yehuda. Amin. Ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. 18. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu.
menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Amin. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 2. Israel murtad kepada Tuhan. Ayat 1. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Amin. Ayat 3, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. 5. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Amin. Kak Flora, Oke, ayat 6. Ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejaman. kejian. Sudah kan? Kurang ya? Satu lagi, 3 ayat. Oh, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Bal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ayat 9, sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. 10, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada yang terjadi seperti ini. 11, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Amin. Bu Marina 12. Bu Marina, Bu Marina saya lewatin ya. Bu Nur, ikut baca. Jadi Yeremia 2 ayat 12 sampai 14. Dengarin Bu. Oh ada? Bu Nur, Bu Marina Ya, ada? ya. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Amin. Bu Nur, Bu Nur Cahya, Yeremia 2 ayat 15 sampai 17.
Di unmute, Bu. Mic-nya masih tertutup. Mikrofonnya. Oh Ya. iya, iya. Ayat 15. Terhadap singa-singa muda mengaum, menyeringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. 16. Bahkan orang-orang Nepis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. 17. Makanlah, ma, ma, bukankah engkau sendiri yang memimpikan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Amin. Satu, Bu. 18 terakhir. 18 ya. Iya. Dan sekarang apakah Oh, iya. untukmu untuk negeri ke Mesir hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur hendak meminum air sungai Efrat? Amin. Lili, Bu Lili, Yeremia 2 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku, demikian firman Tuhan Allah semesta alam. 20, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. 21, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Amin. Amin. 22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. 23. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari. 24. Yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Amin. Ayat 25. Jagalah supaya kakimu jangan supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Aku jadi mau mengikuti mereka. Ayat 26. Seperti malunya pencuri, apabila kedapatan demikian, malulah kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya. 27. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku, dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah, menyelamatkan kami. Amin. Ayat 28. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. 29. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. 30. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima, pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Amin. 31. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel,
atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. 33. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Amin. 4. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri, kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian. 35. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. 36. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Amin. Amin. Bu Linda mau nyoba? Bu Linda mau nyoba atau langsung ke Dewi? Mikrofonnya. Langsung aja, Bu. Langsung aja, Bu. Baik. Oke. Oke. Ayat 37. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkatmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Yeremia 3, pertobatan pada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kemikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukan negeri itu sudah tetap engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. 2. Layangkanlah tamu ke bukit gundul dan lihat, dimanakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah memakan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatan. Amin. Ayat 3. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya kah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Amin. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Ayat 6. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? 7. Pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. 8. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Amin. Ayat 9, dengan sundalnya yang sembrono, itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. 10, juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. 11, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Amin.
Kak Flora, Kak Flora ikut baca. Di mic-nya dibuka. Halo, lanjut ke link-link aja ya. Oh, Kak, Ayat lanjut ke link-link. ayat 12. Pergi Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. 13. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhakakan terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang akan datang di Sion. 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Amin. Kak Flora, 13. enggak, Kak Flora mau ikut baca? Boleh? Ya, Yeremia 3 ayat 15 ya, sampai Iya. 17. Oke. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengenggam balakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabu perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang-orang, tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Satu lagi. 18. Oh ya, oke. 18. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kuhabarikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Bu Nur Cahya, Oh iya, ayat 21. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. 22. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Amin. Ayat 24. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. 25. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita,
sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan Tuhan Allah kita. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah membaca 3 ayat. Kita akan bersaat teduh. Kita minta bantuan Roh Kudus untuk bertanya rema yang siap kita bagikan satu sama lain. Kita akan diiringi musik oleh Ibu Paula. Silahkan Ibu Paula. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku.
Amin. Terima kasih, Ibu Paula. Baik, Ibu-ibu, silakan. Siapa yang mau sharing rema dari Yeremia 1 sampai 3? Monggo. Ibu Ruth, Ibu DP, Ibu Ellen, Ibu Linda, Dewi, Lia. Ini seru ya. Ini kalau dibaca-baca tuh. Ini tak baca-baca tadi soal apa namanya? Yang dua itu loh. Yang soal kawin cerai. Terus tiba-tiba saya teringat yang lagi viral itu apa tuh? Yang orang Batak bunuh istrinya itu loh. Karena selingkuhnya. Ada yang Aduh, ngikutin nggak? Ada yang ngikutin nggak tuh? Ada yang pasar ibu hombing, itu. baru hombing. Iya, yang berusia Pasar hombing. ibu. Yang Serem ah. meninggal si Ombing. Mengerikan. Baik, siapa ibu-ibu yang Bu mau Dede, coba Bu boleh. Dede, Bu Dede, Bu Eti mau coba? Bu Dede. Hah? Siapa di sini? Saya Si ngekor. Hombing. Ibu si Hombing. Saudaranya tuh yang kemarin tuh berarti. Iya, deh. Oh alah. Mengerikan itu. Kami sedang berduka cita kehilangan Boru. Betul, betul. Bu Dede Serem ya. aja, Bu Dede. Ya, silakan Bu Aku Linda. nggak ngikutin yang itu sih. Itu Oh, tuh yang Oh, yang lagi bukan. nyanyi Firman bukan? Tuhan. Firman Tuhan, Bu. Firman Tuhan aja, Bu. Nggak usah ya, itu. firman Tuhan, Bu. Tapi itu ada kaitannya juga tuh dengan yang kita baca. Itu kan orang, eh, mereka tuh Kristen ya, suami istri Kristen yang suaminya melakukan perselingkuhan dengan agama seberang. Bang. Eh, baik, silakan ibu-ibu siapa mau coba. Lia, Aku Aku dulu deh. ya Bu Eh, Dede dah, Bu Dede. Bu Dede. atau tapi Bulia Oke. dulu, Bulia. Sok silakan Bulia. Kesaksian Apa-apa Lia. Bu Dede. Kamu bisa kesaksian juga loh untuk kita semua. Boleh ya kesaksian Oke, ya, oke. kesaksian yang menguatkan kita satu sama lain. Ini tentang ini ya, tentang Yeremia ya. Hmm. Itu kan dia kan punya apa namanya bisa bernubuat dari sebelum lahir ya, kan gitu ya. Jadi aku jadi langsung tadi terbayang gini, orang ada yang dikasih karunia sama Tuhan udah ada dari sananya gitu ya. Ada yang belum. Jadi tapi kalau ditekunkan bisa gitu ya seperti yang kita dengar cerita tentang Pak Yo ya. Eh, dia sampai puasa selama 1 tahun gitu kan ya. Jadi poinnya yang aku lihat nih ada juga temanku yang punya banyak karunia. Terus aku sendiri yang tadinya baru gabung dengan SS tahun 2000 tahun berapa sih Kak Joli? Dari 2019 ya? SS ya? Iya, Lupa aku juga. 2019. 2019 itu ternyata selama kita mengikuti pelajaran beliau ya eh, eh, sebetulnya tuh memang benar kalau kita mau bertekun kita bisa gitu ya kita dikasih karunia kalau kita punya maksudnya punya kepekaan seperti contohnya ketika kita lagi kecewa dengan suami atau dengan anak terus uh, ada yang berbicara sembarangan atau teman gitu terus kita kan pasti akan begini ah enggak aku enggak seperti itu gitu misalnya terus uh, kita bilang begini uh, bukan nyumpahin ya bukan maksudnya uh, oh enggak kamu tuh nggak akan bisa uh, bicara sembarangan tentang saya ya, sebab tuh saya disayang sama Tuhan dan itu nggak akan terjadi. Nah, terus dalam hati saya bilang gitu. Saya dalam hati bilang begini. Dan kalau kamu yang bicara sembarangan saya nanti kamu yang akan kata-katamu itu akan berbalik kepada kamu. Eh, itu beneran terjadi gitu loh. Gitu beneran. Terus menyesal kan? Aduh, nih saya padahal saya ngomong begitu bukannya maksudnya saya nyumpahin gitu. Tapi di situ saya belajar, oh berarti memang benar. Selama hidup kita jangan neko-neko, perkataan kita pun juga tetap harus hati-hati karena itu akan didengar didengar Tuhan. Itu namanya karunia bukan sih? Itu aja, Kak. Baik, terima kasih ya. Udah sharing mengenai karunia tadi ya. Itu di Yeremia 1 ya. Di Yeremia 1. Kalau Yeremia 1 ini kan di situ, ya Yeremia 1 ya. Kan mengenai Yeremia dipanggil dan diutus di karunia tuh yang 11. Apakah yang kau lihat Yeremia? Aku melihat sebatang pohon dan bla 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 terus.
Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Nah, tadi kalau lihat kepekaan ya, karunia kepekaan. Iya. Oke, Tapi kan terus. kalau aku kan ditekunkan ya, bukannya Mm-mm. dapat dari lahir gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi memang karena kita tekun, karena kan ada orang tuh yang memang sudah bawaannya dari lahir. Dari lahir tuh biasanya yang indigo ya, saya nggak tahu sih. Tapi kalau yang bisa ngelihat-lihat yang dari lahir tuh ada kayak gitu kayaknya ya. Tuh. Tetapi kita kan juga sudah di dalam Tuhan itu karena kita bergaul dengan Roh Kudus dan kita meminta kepekaan Tuhan itu kasih. Tapi memang kalau kita asah terus, semakin sering diasah, apalagi kita puasa ya, itu saya percaya itu bisa loh dapat. Dan memang nyatanya benar gitu ya Bu Dede ya. Baik, silakan. Siapa lagi? Makasih ya Lia ya. Bu Dede, Bu Eti, Bu Ellen, Bu Ya, Linda, Bu Ruth. saya nyambung dari Yeremia 1 soalnya. Yuk. Tapi di sini mungkin agak sedikit beda penjelasannya sama Bu Lia ya. Kita kan kadang-kadang suka ngomong yang di ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau dan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dulu, sebelum saya pemahamannya benar, ini tuh sepertinya firman ini untuk saya. Tapi setelah kita lihat dari bahasa aslinya, sebenarnya firman itu memang diperuntukkan untuk Yeremia sendiri. Kenapa? Karena Yeremia itu merasa bahwa dia tuh nggak layak gitu. Dia itu masih muda, dia nggak layak, dia nggak mampu untuk melakukan apapun. Tapi akhirnya diteguhkan nih sama Tuhan. Jadi awalnya kan Yeremia merasa dia itu masih muda. Itu yang menjadi hambatan Yeremia. Tapi kalau yang saya baca sampai ayat yang terakhir itu di sini ada tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan itu pertama, ketika Yeremia tidak merasa layak, dirinya tidak merasa mampu, dirinya tidak merasa oke untuk panggilan itu, Tuhan bilang, jangan takut. Nah, mungkin ini sebenarnya gini, kalau lebih ke diri sendirinya gini, kadang-kadang kita nggak merasa, wah saya ini nggak layak Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang mungkin menurut kita tuh terlalu besar. Tapi selalu di apa namanya Tuhan itu selalu nge-backup kita, ngelindungi kita dengan memberikan kalau yang sekarang tuh kata-katanya kata-kata positif ya, afirmasi. Tuhan bilang jangan takut, jangan takut terhadap mereka gitu. Karena kan yang dihadapi Yeremia itu orang-orang yang luar biasa gitu. Terus tindakan Tuhan yang lain, dia jamah mulutnya gitu. Kenapa mulut? Mulut itu satu, manusia itu punya mulut satu, tapi mulut satu itu penuh dengan macam-macam trik gitu kan. Kadang-kadang dari mulut ini keluar hal yang positif, dari mulut ini juga keluar hal yang negatif. Yang dilakukan Tuhan tuh nggak jamah mata, nggak jamah telinga, tapi jamah mulut gitu kan. Ini saya minggu-minggu ini dapat tentang mata dan telinga, kemudian mulut. Terus dikatakan di sini, eh, yang Tuhan jamah mulut dan dia memberikan kuasa, yaitu pertama dia memberikan otoritas untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Kalau misalnya kita lihat mencabut, merobohkan itu kan berarti memang ada hal-hal yang harus dilakukan. Terus meruntuhkan dan yang terakhirnya membangun dan menanam gitu kan. Artinya Tuhan kalau ngasih ke kita kuasa atau otoritas itu nggak setengah-setengah gitu. Jadi dia akan lakukan. Kalau udah dirobohkan berarti kan harus dibangun. Apa yang dibangun berarti ditata ulang kembali. Kalau udah misalnya diruntuhkan berarti dia harus dibangun juga gitu. Kalau misalnya sudah dicabut berarti harus ditanam. Berarti apa yang ditanam? Berarti hal yang baru. Yang positifnya itu harus dilakukan di samping hal-hal yang negatif. Jadi nggak begini. Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk merobohkan. Berarti dong kita sebagai orang yang menghancurkan, penghancur gitu kan. Tapi Tuhan memberikan otoritas kepada kita, kepada Yeremia pada saat itu dan itu juga ke kita. Itu ada eh, apa sih namanya kelengkapan otoritas. Kemudian sebelum itu dilakukan, sebelum itu Yeremia diperintahkan untuk pergi, dites dulu apa yang dites mata dan selain mata telinga. Karena kan Tuhan ngomong, sebentar, seperti ada suara di depan. Apa yang kamu dengar? Berarti kan apa yang kamu lihat itu kan berarti seperti ada suara orang di depan. Kok tolong kok kayaknya apa deh. Jadi apa yang kamu lihat? Berarti Yeremia diberikan pengetesan terhadap telinga dia. Terus dia lihat, oh ternyata batang pohon badam. Benar gitu kan.
Terus yang kedua kalinya dites lagi matanya. Bener lagi gitu kan. Nah, biasanya Tuhan itu kalau mengetes kita itu diberikan lagi pengertian gitu. Jadi dengan kata lain kalau saya baca tentang Yeremia 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, sorry, yang ke-19, ini tuh Tuhan tuh nggak pernah ngasih sepotong-sepotong, itu intinya. Kalau misalnya kita dapetin karunia seperti yang tadi Bu Lea bilang, Tuhan pasti kan ngasih ke kita tuh paket lengkap gitu. Karunia itu disertai dengan, jadi eh, apa sih namanya? Tuhan akan memberikan kepada kita supaya kita nggak begini. Segala sesuatu kalau misalnya Tuhan sudah memerintahkan, artinya Dia memberikan kepada kita, kamu harus mulai menata begini, melakukan begini, dan itu tuh step by stepnya ditunjukin. Karena tujuan terakhirnya tuh di sini dikatakan supaya kamu nggak nggak takut dan supaya kamu bisa melakukan semuanya ini janjinya Tuhan nih buat Yeremia. Kamu tuh nggak akan dikalahkan. Memang kamu itu bakal diserang, tapi kamu nggak akan kalah gitu. Jadi intinya ini ngena banget gitu ke saya hari ini gitu kan. Jadi intinya bagi saya secara pribadi hidup saya tuh sudah ditentukan Tuhan gitu kan. Kalaupun misalnya kita tahu kalau kita memang jalan di dalam tracknya Tuhan, ada dalam rule-nya Tuhan, ya hidup saya udah ditentukan sama Tuhan gitu. Ujungnya tuh udah tahu, Tuhan tuh udah tahu ujungnya. Hanya kadang-kadang saya nggak ngerti Tuhan itu nggak tahu harus melakukan apa dan bagaimana. Karena memang kita tidak melihat secara kasat mata, tidak mendengar secara audible, Tuhan ngomong langsung gitu kan. Tapi ketika firman itu disampaikan, Tuhan itu ngasih rule-nya, caranya begini. Mungkin itu bisa lewat firman yang kita baca hari ini, atau misalnya lewat orang-orang yang ngomong, tapi secara dalam tanda kutip, dalam kondisi dia ngomong dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi, memang kita akan diserang, itu udah pasti. Kita tuh anak-anak Tuhan itu orang-orang yang dalam tanda kutip ya orang-orang yang mungkin bisa jadi bulan-bulanan banyak orang, tapi tetap ketika kita diserang Tuhan janji ke kita, kita tidak akan terkalahkan atau kita tidak akan bisa dikalahkan. Kenapa? Karena Tuhan udah punya rencana dalam hidup kita dan hidup kita itu sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Untuk bisa itu menciptakan menjadi satu keyakinan yang kuat di dalam kita, yuk kita sama-sama punya iman yang kuat. Itu saja sih mungkin Bu dari saya. Terima Terima kasih, kasih. maaf kepanjangan. Nggak apa-apa, bagus Bu Dede ya. Saya tertarik tadi ketika diserang tadi itu ya. Ketika diserang, kita jangan kalah, ya kan ya. Ketika kita diserang, tetaplah tenang ya. Kita punya kuasa, otoritas, dan menarik tadi ya. Apa mencabut, merobohkan, terus diam aja. Tetapi apa tadi? Kita juga punya kuasa untuk membangun dan menanam ya. Dan yang paling penting tadi itu ibu-ibu ya, kita ini orang yang sudah di dalam Tuhan. Pasti ada saja serangan-serangan ya. Kan memang gitu cara kerjanya si iblis kan. Dia kan nggak suka kita itu semakin dekat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Dibabat abis, diserang, serang melalui apa pikiran gitu ya. Serang-serangan itu banyak dari suami, dari sahabat, dari teman, dari komunitas, dari mana aja. Seperti itu. Tetapi itu tadi ketika diserang tetap aja tenang dan tetap rendah hati. Ya, kita tuh bisa berhasil tunjukkan bahwa, hai iblis, hei si jahat, lu nggak bisa serang gue ya. Aku tetap baik-baik saja. Mau diapain juga tetap baik-baik aja ya. Karena apa itu tadi Bu Dede udah bilang Tuhan itu sudah rencanakan sesuatu yang baik sama kita. Masa sih kita bisa kalah sama si jahat, memalukan sekali ya. Jadi percuma kita membaca firman kalau kita tidak bisa menerapkan seperti itu. Apapun itu kita tetap semangat ibu-ibu. Ini ibu-ibu luar biasa semua di sini ya. Semakin tinggi nanti di bawah Tuhan, siap-siap akan semakin banyak serangannya. Jadi memang harus kuat-kuatan. Menang-menangan. Menang-menangannya bukan sama manusia, tapi sama si jahat ya. Nggak mungkin misalnya Bu Dedek nanti entah ada serangan dari mana manusia yang serang. Mereka itu bukan musuhnya, tapi musuh kita itu ya si jahat itu. Jadi itu yang harus kita perangi sebenarnya ya. Bukan orangnya, tetapi si jahatnya itu. Serangan-serangan itu tadi. Thank you Bu Dedek ya, luar biasa. Silakan ibu-ibu yang lain. Boleh nyambung. Silakan Bu Paula. Aduh, shalom ibu-ibu. Luar biasa. Apalagi tadi tumben yang denger Bu Dede kalau di depan tuh awal apa lengkap gitu loh, nggak kepotong, nggak keburu-buru waktu. Besok awal lagi ya Bu Dede. Ya Yeremia 1. Yeremia itu
sering disebut sebagai nabi yang menangis. Kenapa nabi yang menangis? Besar. Karena dia tuh sering menyampaikan pesan penghakiman buat bangsa Israel ya. Jadi dia disebut nabi yang menangis. Jadi dia ditunjuk sama Tuhan, dia sempat nolak, tapi akhirnya diterima. Nah, betul tadi. Saya ini seneng kalau Bu Dede duluan yang share itu, jadi saya ngelengkapin dikit-dikit aja. Eh, Memang menarik ya kalau kita tuh udah dipanggil sama Tuhan, itu tuh kayak nggak sia-sia gitu. Dan memang hati-hati benar dengan apa yang kita punya, yaitu adalah lidah. Namanya juga kalau ada lagu kan, memang lidah tak bertulang. Nah itu tuh, hati-hati itu. Apalagi kalau lidah dimasak steak juga atau kecap, enak gitu ya. Karena nggak ada tulangnya, enak untuk kita nikmatin. Oke, kembali ke laptop. Jadi saya di sini cuma ingin merangkum aja dari curang ya, saya merangkum dari bahasannya Bu Dede ini. Tapi yang saya ingin tegaskan memang kalau dari Yeremia 1, karena dari tadi ini memang Yeremia 1 yang udah membuka ya. Jadi memang di situ ada panggilan Tuhan, kemudian ada yang setelah kita menerima ini kayak langsung keseharian kita aja ya. Kita belajar lewat Yeremia. Jadi di situ awalnya ada panggilan Tuhan. Yeremia juga dipanggil bahkan sejak dalam kandungan. Nah, Tuhan pun punya rencana buat setiap kita, bahkan sejak kita dalam kandungan. Mau kita diselamatkan, terima Yesusnya setelah kita umur 40, 30, atau mungkin sekarang juga kita masih belajar gitu. Nggak masalah, tapi Tuhan punya rencana sejak kita dalam kandungan. Semua orang yang Tuhan pilih. Nah, tapi juga ada titik di mana manusia tuh kita tuh ada kayak keberatan. Sama kayak Yeremia, keberatannya merasa apa? Merasa nggak layak gitu loh. Aku loh Tuhan, kayak Paulus kan, dulu betapa dia jahatnya sama semua pengikut Tuhan, dia bunuh ya kan. Pokoknya semua pengikut Tuhan dia bunuh, akhirnya dia ditangkap sama Tuhan dan dia bertobat. Bahkan dia yang selalu ada di garis terdepan selama sesudah ia bertobat. Sama, Yeremia merasa kita tidak layak. Nah, kita juga karena merasa nggak layak gitu loh. Tapi Tuhan tuh janjiin memang seperti kata Bu Dede tadi, Tuhan memperlengkapi setiap mereka yang dipanggil, setiap kita yang dipanggil. Saya akan selalu pakai kata kita, karena kita tuh dipanggil. Cuman kadang kita tuh pura-pura budek, kadang pura-pura tuli gitu. Suara apa ya? Kayak tadi Bu Dede, saya rasa saya dengar ada suara di depan gitu kan. Kadang-kadang kita juga suka gitu sama Tuhan tuh. Kayaknya ada suara, padahal udah jelas kan kita denger tuh ya. Misalnya kayak tadi Bu Dede, Mama buka pintu misalnya gitu. Apa ya kadang-kadang kan suka gitu. Tuhan tuh udah ngomong sama kita, ngomongnya nggak secara gamblang ya, nggak Tuhan berbicara hai anakku bubar semua ya kan, takut semua lari gitu loh. Tapi Tuhan bisa berbicara sama kita tuh lewat apa? Mungkin lewat firman, mungkin saat kita pujian penyembahan ya kan, bahkan mungkin kita saat lihat sinetron bisa loh. Ibu masih ada yang suka nonton drakor, sinetron ya kan. Entah bagaimana caranya, kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil kita dan Tuhan mau bicara sama kita, jadi lewat apapun juga. Atau mungkin kita lagi baca-baca, atau kita lagi scrolling TikTok, terus kita ada quotes, ada kutipan-kutipan yang menarik, terus kayak, oh iya ya, oh iya Tuhan ya, gitu. Jadi Tuhan bisa memperlengkapi kita lewat siapa aja, dan bisa memanggil kita lewat apa aja, gitu. Kemudian ketaatan dalam kesulitan. Nah, Yeremia juga sama Tuhan bilang akan ada penolakan gitu loh. Dan di zaman sekarang melayani Tuhan tuh it's not easy. Nggak semudah kayak yang saat ini kita lakukan, kayak duduk diam kita baca Alkitab, kemudian ada Bu Joli, ada Bu Dede, ada Bu Paula, ada Bu Neti misalnya kemarin gitu kan yang ikut. Enggak, perjuangan itu selalu dimulai dari yang tersulit dulu, dan mungkin kedepannya akan banyak sekali rintangan-rintangan ya kan. Jadi melayani Tuhan itu nggak selalu mudah. Mungkin ada yang dipermudah, tapi nggak selalu mudah. Cuman Tuhan pastikan bahwa melayani Tuhan itu pasti berharga ya kan. Nah, firman Allah itu berlaku setiap saat dalam kehidupan kita. Jadi melalui Nabi Yeremia, Tuhan juga siap sedia melaksanakan firman-Nya. Dan firman Tuhan itu yang pada saat
Tuhan katakan kepada Yeremia, nyatakan kepada Yeremia masih berlaku saat ini, sampai saat ini. Dan penyertaan itu sempurna ya. Jadi kita tuh nggak sendirian. Kita tuh benar-benar nggak sendirian dalam menjalani panggilan Tuhan. Jadi walaupun keras tantangannya, jadi walaupun seperti apapun rintangannya, saya yakin jangan nyerah. Dan betul bahwa apa tadi badam tadi kalau dalam bahasa Ibrani itu mirip-mirip dengan artinya dengan kata siap sedia. Nah, kita harus siap sedia karena lewat hal yang apa namanya simpel kayak baca Alkitab ini, ingat ya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang akan sebelahnya akan menghunus ke yang mendengarkan dan yang sebelah lagi akan menuju ke kita. Jadi akan mengoreksi setiap langkah, baik yang itu yang membaca atau yang mendengarkan. Maka dari itu mulai dari saat sekarang ini saya ajak yuk jadi pelaku firman. Maka dari itu uh, ucapan, perkataan yang berdasarkan dengan kebenaran daripada firman Tuhan itu pasti punya kuasa yang sangat besar. Itu aja Bu Joli, thank you. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Paula ya. Adakah ibu-ibu lain lagi yang mau sharing? Dewi? Mau nanggapin aja, Jul. Ya, silakan. Nanggapin yang tadi Alia tuh mengenai karunia. Aku eh, belum lalu mendengar firman Tuhan mengenai karunia. Jadi saya pikir lu mengenai karunia ini seperti tertulis di 1 Korintus 12. Itu karunia itu diberikan kepada setiap orang, tidak terkecuali. Karena itu berbeda-beda setiap orang dikasih. Aku sendiri belum tahu nih apa sih karunia yang diberikan pada saya. Tapi semua orang mendapatkan karunia itu. Diberikan ayat ke-7. Tetapi tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ada yang berkarunia dengan perkataan hikmat, pengetahuan, menyembuhkan, berbahasa roh, bernubuat juga gitu. Jadi itu ya udah sejarah. Pokoknya setiap manusia itu dikasih Tuhan karunia dan karunia itu berbeda. Udah tuh karunia itu tidak dicabut lagi oleh Tuhan. Jadi kalau kita dikasih menyembuhkan, ya nggak dicabut itu. Apapun alasannya nggak ada dengan apa namanya, tapi supaya karunia yang berat itu pada kita itu karena ayat kemudian itu untuk kepentingan bersama-sama. Jadi bukan untuk pribadi. Kalau tadi karunia itu. Jadi kita benar-benar melakukan itu atau tidak, kita bisa lihat dari buahnya. Buahnya itu adalah melalui perubahan kita, karakter kita. Kalau kita tidak berubah dengan karakter yang lebih baik, atau kita ada yang akhirnya menyombongkan diri, rasa kita lebih dibutuhkan orang, ya kita melawan Tuhan itu. Tuhan juga akan berkata, hanya engkau yang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu yang kemudian kalau kita menggunakan karunia itu. Karena karunia itu misalnya menyembuhkan. Kita jangan merasa kalau kita bisa dikasih Tuhan karunia menyembuhkan itu, jangan kita merasa kita nggak butuh dokter lagi. Kita tetap butuh dokter. Nah, itu ataupun karunia berkata dengan hikmah, pengetahuan, kita nggak boleh menyombongkan itu semua. Karena yang memberikan itu adalah Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan kepintaran kita. Dan kita dapat karunia itu, apakah kita akhirnya kalau menurutku sih kalau orang yang rendah hati ya pasti akan berada kayak produser ya di belakang pastinya, karena orang yang rendah hati pastinya ya tidak mau mendahulukan. Jadi dari situ kalau buah dari kita punya karakter, punya karunia seperti itu sih Tuhan
eh, pasti Tuhan lebih lah, mungkin diberikan bukan hanya karunia misalnya doang, pasti ada, karena pendeta juga kan yang memiliki karunia tidak hanya bukan tapi bernubuat. Nah itu dia. Nah jadi juga dengar baik, aku juga berpikir ya, anak karunia diberikan Tuhan, ini yang kita sekarang dari kita, karunia apa yang diberikan dari kita. Ingat kata Tuhan bahwa karunia beri itu untuk bukan untuk pribadi, dan kita harus Tuhan, eh, kita harus membuktikan kepada Tuhan bahwa karunia yang diberikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kepentingan kita. Itu aja, Kak Jole, Ya, terima kasih tanggapan Dewi saya ya. untuk Ya, jadi memang ya kita tuh dikasih karunia, tapi selaras juga dengan buah roh ya. Jadi nggak berdiri sendiri sebenarnya. Karunianya hebat ya, bisa bernubuat, melakukan pelepasan, melakukan mukjizat penyembuhan, tapi nggak dibarengi dengan buah roh ya. Buah roh itu yang di Galatia itu apa? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Kalau tadi buah roh dan karunia itu dimiliki oleh seseorang itu, dia selaras, seiring, wow, itu luar biasa banget pasti ya. Semoga kita bisa bertemu orang yang seperti itu. Amin. Bu Dedek kali ya. Bu Dedek gimana? Bu Flora mau ini? Apa Bu? Eh? Sorry tadi benar saya keluar dulu, ada tamu ternyata bentar. Oh Tapi ya. udah ya. Oke, Bu Flora gimana mau sharing? Boleh? Ya, silakan. Iya, ini membahas sangat ini sangat bagus sekali. Nah, mengenai bangsa Israel ya. Kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun bangsa Israel ini bangsa yang tegar tekuk ya, yang bandel, selalu mereka itu melawan Tuhan. Berapa kali mereka selalu ditolong Tuhan ya. Kita lihat dari sejarahnya kejadian itu ya, pembebasan dari Mesir. Nah, Tuhan selalu menolong dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada bangsa Israel. Kita lihat ilmuwan ini banyaknya Israel, Israel, bangsa Israel. Yahudi. Eh, tapi bangsa Israel ini memang benar-benar bangsa tegar tekuk. Nah, tetapi zaman sekarang juga ada yang sering sih kayaknya sih kalau tidak salah sih eh, kita ini orang Batak nih, hmm, banyak banget keras kepalanya gitu. Apalagi dia suka kan Tony, wah aku anak raja katanya. Semuanya orang Batak raja, semuanya orang Batak anu apa putri raja katanya gitu. Enggak ada yang, tapi tegak-teguk ini. Eh, Bagaimana? Jadi kita sombong karena kita adalah bangsa pilihan gitu kan. Tuhan selalu menolong menolong kita sehingga kita apa ya? Mau kita itu sepertinya Tuhan itu mengerti kita, tapi kita sering, ah Tuhan itu tahu kok gitu. Tapi kita nggak pernah meminta. Kadang-kadang pun saya suka begitu juga gitu. Kita terus sepertinya gini, hmm, kita berbuat, kita menerima dari seseorang, berkat dari seseorang, kita suka bilang gini, ntar Tuhan yang membalas kan. Enak aja orang kita nerima kebaikan kok Tuhan yang membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Itulah makanya semenjak ya sudah tumbuh sedikit tumbuh imannya, apalagi bertambah lagi ini membaca firman Tuhan, semakin semakin eh, aku merasa semakin Tuhan berkati, Tuhan kasih hikmat sehingga aku dapat memahami orang, terus udah itu dapat lebih memahami lah itulah buah dari pembacaan firman ini sudah mulai nampak pertumbuhan di dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Flora ya. Semoga semakin hari imannya diperbaharui dari waktu ke waktu ya. Bu Kamagi mau ngomong kah?
Tadi buka, tak lihat. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Bu Ruth Gunawan mau sharing? Enggak, oke. Baik, ibu-ibu kita selesaikan ya. Pembacaan firman Yeremia 1-3. Kita sudah dikuatkan dan sudah mendapat berkat luar biasa dari rema-rema yang sudah dibagikan tadi. Bu Dede bisa tutup dalam doa kah? Iya, Bu, boleh. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini Kau telah menghadirkan kami kembali dalam ruang Zoom ini, Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga Bapak kalau Engkau sendiri yang memberikan kepada setiap kami karunia-Mu secara cuma-cuma untuk kami boleh pergunakan dengan baik. Bapak, ajarkan kami memahami karunia apa yang Kau berikan kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, karunia itu memperlengkapi kami dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, kami bukan melayani diri sendiri, tapi kami melayani Engkau Tuhan. Kami sebagai hamba yang diberikan kepekaan oleh Engkau untuk kami boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang memang sudah seharusnya ada di bumi ini Tuhan. Bapak, biarlah kiranya setiap kami juga boleh melakukan amanat agungmu untuk pergi memberitakan Injil dan sampai semua bangsa mengakui Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ini waktu di mana segala sesuatu Engkau permudah untuk akhirnya kami boleh pergi. Bapak, terima kasih juga kalau Engkau memperlengkapi kami, Tuhan, dengan segala sesuatu. Engkau memastikan kami aman dan baik-baik saja, meskipun goncangan banyak di sekitar kami. Atau mungkin meskipun banyak orang yang dengan berbagai macam cara, Tuhan, si jahat memakai berbagai macam cara untuk akhirnya menyerang kami. Kami tahu kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan Engkau, Tuhan. Kami terlindung di dalam Engkau, Tuhan. Karena ada darah Yesus yang melindungi kami. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ruth Gunawan yang ada di Jakarta. Biarlah kiranya Allah sendiri yang memberikan kepada dia kekuatan hikmat-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu yang Kau berikan kepada dia. Biarlah kiranya hatinya dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan jawab Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Joli Kaban Tuhan. Terima kasih dengan kemurahan hati yang sudah Kau berikan kepada dia Tuhan. Biarlah kiranya dia juga boleh terus dipakai oleh Engkau secara luar biasa memenangkan banyak orang untuk dibawa kepada Engkau Tuhan. Berdoa untuk keluarganya, diberkatilah keluarganya, anak-anaknya, dan suaminya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus lewat pelayanannya, Engkau juga yang terus membawa dia mengenal lebih dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ellen Bapak, dalam segala sesuatu yang mungkin dia harus hadapi. Kesulitan apapun yang harus dia hadapi di dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau yang menjadi pelindung bagi dia. Engkau yang memberikan kepada dia jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Berdoa untuk Ibu Linda Panjaitan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberikan kepada dia hikmat-Mu, supaya akhirnya dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk banyak orang dibawa mengenal kepada Engkau Tuhan. Berdoa untuk anak-anaknya dan menantunya serta cucu-cucunya Tuhan. Biar akhirnya lewat kesaksian hidupnya mereka boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Dewi juga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang terus melihat hatinya yang paling dalam. Melihat kesungguhan hatinya. Dan biarlah kiranya Engkau menganugerahkan kepada dia apa yang menjadi kerinduan hatinya. Terima kasih untuk usaha yang dia kerjakan. Biarlah kiranya Engkau terus memberikan kemajuan dalam setiap pekerjaannya. Berdoa untuk Ibu Lia Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau memakai dia menjadi alatmu. Engkau memakai dia menjadi kepanjangan tanganmu. Biarlah kiranya keberadaan Ibu Lia di keluarga bisa berdampak secara luar biasa. Berdoa untuk suaminya, berdoa untuk anak-anaknya. Biarlah kiranya Allah sendiri yang memberikan kepada Ibu Lia hikmat-Mu dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Berdoa untuk Ibu Paula Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kami boleh mengenal dia. Dengan suara yang dia punya, dia boleh tetap mempermuliakan Engkau menjadi Bani Asaf Tuhan. Dan yang membawa banyak orang datang kepada Engkau melalui pujian dan penyembahan yang dia naikkan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Flora dan sejahtera Allah juga melampaui segala akal dan pikiran sehingga apapun yang dia usahakan Tuhan buat berhasil. Berdoa untuk Ibu Eti, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada dia Tuhan dalam mengelola segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dia. Biarlah kiranya kesehatan dari Engkau turun atas Ibu Eti. Semakin hari semakin nyata kemuliaan-Mu. Berdoa untuk Ibu Nur Cahya Bapak. Biarlah kiranya Engkau juga yang menolong dia dalam segala kesulitan apapun yang dia hadapi
Engkau sendiri yang menjadi jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Berdoa untuk Dorea dan juga Ida, Tuhan Yesus. Kami tahu Allah sendiri adalah Allah yang luar biasa. Allah sendiri adalah Allah yang sanggup melakukan banyak mujizat, Tuhan. Biar akhirnya kami punya iman yang besar, Tuhan Yesus, untuk akhirnya terjadi kesembuhan terhadap Dorea. Berdoa untuk Ida, biar akhirnya Engkau juga yang menolong. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Berdoa untuk Cilingling, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur juga kalau dia boleh menjadi seorang ibu yang akhirnya bisa menjadi teladan buat anaknya. Damai sejahtera Allah juga ada pada Cilingling, Tuhan. Membawa anaknya untuk mengenal Kau lebih jauh lagi, Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga ini, biar kiranya tangan Tuhan sendiri yang menuntun dalam setiap langkahnya. Berdoa untuk Sofi juga, Tuhan Yesus, biar akhirnya Engkau menolong dia dalam segala sesuatu yang dirindukan hatinya, Tuhan. Kami tahu Engkau punya satu rencana yang indah atas Sofi. Berdoa untuk anak-anaknya, Tuhan Yesus. Berdoa untuk pekerjaannya, biarlah kiranya Kau mengalirkan dari surgamu yang indah, Tuhan Yesus, segala berkat ilahi. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Marina Kamagi, Bapa. Engkau yang punya rencana atas hidupnya. Engkau yang menolong dia dalam segala keterbatasannya. Dan Engkau juga yang menolong dia dalam segala sesuatu yang harus dia lakukan. Bapa, tangan Tuhan yang menjagai dia. Tangan Tuhan yang terus membentengi dia. Biar akhirnya kemuliaan Tuhan ada atas keluarga ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Tania. Tuhan, Kau sendiri yang tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Tuhan, jawab apa yang menjadi kerinduan hatinya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Surya. Kami tahu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Allah yang megang tangan dia. Allah yang punya rencana atas keluarga ini. Allah sendiri, Bapa yang punya segala sesuatu yang Engkau ingin sampaikan kepada Ibu Surya. Biarlah kiranya Ibu Surya boleh memiliki hati yang takut akan Kau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah kiranya Kau mempertemukan kami juga di waktu-waktu selanjutnya. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur senantiasa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dede untuk Terima doanya. kasih Bu Dede, Terima kasih Bu ibu-ibu Dede. yang lain. Terima Selamat kasih malam, Bu Tuhan Ibu, Tuhan memberkati. berkati. Selamat Dadah. malam.